Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Nah gimana, kalian suka nggak sama background baru aku? Anyway, ngomong-ngomong soal freelance, jadi dari pengalaman aku, jenjang karir perfreelancean aku itu udah dimulai dari sejak lulus kuliah. Jadi sambil bisnis, sambil kerja, aku tetap ngejalanin berbagai macam profesi freelance untuk nyari cuan ya, nyari apa lagi gue. Nah selain itu, aku juga beberapa kali nge-hire karyawan freelance di bisnis aku untuk beberapa posisi tertentu. So kayaknya dari pengalaman aku, serta ngelihat situasi sekarang, lagi banyak orang yang mungkin baru di PHK, atau orang yang masih kerja, tapi dia butuh income tambahan karena ya lagi krisis aja, lagi butuh duit lebih banyak. Jadi kayaknya topik soal freelance ini worth sharing banget. So di video kali ini aku akan share 5 ide freelance yang bisa kalian lakuin dan bagaimana cara memulainya. So kalau misalnya kalian tertarik, seperti biasa, stay tune! Oke, pertama-tama aku akan jelasin dulu freelance itu apa. Banyak yang nyebut mungkin kerja lepas, kerja serabutan, kerja sampingan. Oke, jadi freelance itu adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri, waktu fleksibel, dan biasanya untuk melakukan kerjaan-kerjaan freelance ini dibutuhkan skill-skill tertentu. Nah, keuntungan dari menjalankan freelance ini adalah yang pertama, kalian punya itu tadi, fleksibilitas waktu. Jadi kalian bisa ngejalanin sambil kerja atau sambil bisnis, sambil kuliah, itu bisa banget. Dan yang kedua, income kalian itu ditentukan sama seberapa besar usaha kalian aja. Jadi kalau misalnya kerja nih, kerja konvensional itu biasanya ya udah kita mau kerja sampai jungkir balik, kesurupan, itu tetap aja gajinya pasti segitu gitu akhir bulan. Tapi kalau misalnya freelance, kalau misalnya kalian makin kencang kerjanya, semakin tinggi pula income-nya. Nah, gitu konsepnya ya. Ketiga, ya kadang-kadang orang ngejalanin freelance ini karena hobi aja gitu. Jadi ya siapa nggak mau dibayar untuk hobi yang dia lakuin. Langsung aja, oke? Udah pada tertarik? Kita lanjut ke ide freelance yang pertama. Yang pertama, kalian bisa jadi seorang social media specialist. Nah, ini di bisnis aku, di Lokapoin, aku juga nge-hire freelance social media untuk ngurusin segala macam tata bengek soal social media aku. Kalau aku lihat-lihat, beberapa skill yang kalian butuhin untuk menjadi seorang social media specialist atau pokoknya orang yang ngurus sosmed itu adalah pertama, kalian harus paham bener soal yang namanya branding guideline. Misalnya soal mood board warna, nama branding, turunan value-value dari branding itu harus kayak apa, itu kalian harus biasakan paham. Yang kedua adalah kalian harus kreatif, kembangin ide apa yang harus dibikin, apa yang harus di-share setiap harinya atau setiap minggunya, itu kalian yang ngurusin gitu. Kalian juga harus paham nih teknis-teknisnya sosial media yang kalian pegang itu seperti apa, mulai dari gimana cara bikin kontennya, cara persiapannya, habis itu cara menganalisis hasil analyticsnya. Nah, kalau misalnya kalian nih pengen apply, saran aku nih yang paling pertama selain bisa skill-skill yang tadi adalah kalian coba deh bikin portofolio dulu. Kalian lihat aja di sekitar kalian, apakah ada teman atau ada bisnis yang sedang membutuhkan jasa kalian untuk diurusin Instagramnya atau Facebooknya atau YouTube-nya. Silakan kalian menawarkan diri. Mungkin nggak akan dibayar penuh atau mungkin bahkan nggak dibayar, cuman at least kalian bisa nambah portofolio kalian. Ide freelance yang kedua adalah jadi videographer, fotografer, atau video editor. Nah, ini sangat banyak juga yang sekarang lagi nyari. Nah, kalian mau jadi fotografer weddingan, mau jadi editor buat influencer, atau misalnya kalian punya skill-skill kayak gini, kuncinya mungkin mirip sama yang pertama. Banyak-banyakin kumpulin portofolio dari karya kalian. Nah, contohnya kayak aku nih sekarang, aku lagi butuh freelance video editor untuk ngeditin video-video aku, karena lama-lama udah gedek juga ngedit sendiri, guys. Kalau misalnya kalian ternyata tertarik, silakan kirimin CV dan portofolio kalian ke email aku. Emailnya ada di description box di bawah. Oke, ide freelance yang ketiga adalah jadi content creator di YouTube. Bah, ini kayak yang aku jalanin sekarang, mau aku sambil bisnis sendiri, sambil kerja sendiri, sampai detik ini aku masih jabanin ngerjain YouTube. Tapi kenapa YouTube tuh menurut aku kayak potensial, terus abis itu seru untuk dilakuin? Karena pertama, memang di YouTube itu kita kayak ngejalanin hobi aja, terus kedua bisa share sesuatu yang sangat informatif, mungkin berguna juga buat orang lain, bisa jadi pahala juga nantinya. Terus yang ketiga, kalian juga bisa dapet cuan gitu dari YouTube, dan lumayan juga loh. Cara dapet cuannya ini kalau di YouTube ada 3 cara, guys. Yang pertama adalah kalian bisa dari AdSense-nya ya. Mungkin teman-teman udah tahu, kalau misalnya kalian udah menyentuh sekian subscribers dan sekian watch time, kalian bisa dapetin
kesempatan buat monetisasi dan dapetin gaji dari YouTube. Yang kedua, kalau misalnya kalian suka bikin karya-karya, misalnya karya musik gitu ya. Nah, kalau misalnya produk kalian itu dipakai, musik kalian dipakai, kalian bisa dapat duit dari license. Yang ketiga, ini yang paling juga sering dan lumayan juga adalah kalian bisa kerjasama sama brand. Nah, istilahnya kayak endorsement gitu sebenarnya. Jadi dari 3 income ini kalian bisa dapat potensi income freelance yang bahkan mungkin melebihi income dari kerjaan utama kalian gitu. Kalau misalnya kalian pengen ngemulai YouTube sekarang ya, gara-gara video ini, aku pernah bikin tutorial YouTube untuk pemula, gimana cara memulainya, AdSense dan lain-lain. Aku share linknya di sebelah ini. Oke? Oke, ide freelance selanjutnya adalah kalian bisa jadi freelance teacher di offline platform atau di online platform gitu. Banyak banget online platform untuk ngejadiin kelas-kelas. Mereka ini lagi nyari-nyari banget nih sekarang content creator untuk platform-platform mereka tersebut, karena susah juga nyari pengajar ternyata. Nah, kalau misalnya kalian ternyata punya skill untuk ngajar, punya passion untuk ngajar, punya misalnya satu materi tertentu yang kalian suka banget dan kalian cukup ahli di situ, tahu gimana cara menyampaikannya, kalian bisa daftarin skill, materi, dan diri kalian di platform-platform itu. Aku nggak usah sebutin lah ya di sini, silahkan cari-cari sendiri, ada lumayan banyak. Nah, cara dapat duitnya gimana kak? Nah, kalau misalnya offline gitu ya, atau misalnya volunteering gitu, mungkin kalian akan dapat beberapa fee langsung gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari online platform ini biasanya sistemnya subscription aja guys. Jadi kalau misalnya ada user mereka tertarik sama kelas kalian, dia subscribe ke kelas kalian, kalian akan dapat misalnya 50-50 sharing barengan sama platformnya. Kalian dapat 50%, platform dapat 50% gitu. Oke, yang kelima, ide freelance yang lagi hot-hotnya banget kayak 5 tahun belakangan, yang duitnya banyak banget. Kenapa? Yang lowongannya banyak banget di mana-mana berceceran. Ayo, coba apa? Yes, jadi freelance designer atau freelance programmer. Wah, ini untuk apply di posisi-posisi kayak gini, jelas kalian butuh skill-skill tertentu yang nggak bisa tiba-tiba kalian seminggu pelajarin. Mungkin kalian butuh kuliah, butuh kursus yang khusus gitu ya, untuk bisa programming, aplikasi, bisa desain grafis, bisa ngedesain UI UX experience misalnya. Nah, itu kalian butuh memang skill tertentu, makanya bayarannya memang cenderung lebih mahal dan lebih banyak dicari gitu. Aku ngeliat banget sih orang-orang yang punya skill-skill kayak gini tuh gampang banget masuk ke project, karena literally sekarang setiap project apapun, setiap company apapun pengen bikin aplikasi, pengen bikin poster, pengen bikin desain sesuatu gitu, jadi bisa masuk kemana aja gitu. Gila juga orang-orang ini ya. Oke, nah tadi kan aku udah share 5 ide freelance-nya nih. Sekarang bagaimana kak cara memulainya nih? Aku tertarik pengen jadi ini itu. Tapi gimana gitu? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalian bisa nyari lowongan-lowongan freelance ini di banyak banget online platform di Indonesia maupun di dunia. Sangat banyak. Aku nggak perlu sebutin semuanya di sini. Cuman caranya bagaimana? Misalnya nih contohnya, aku pernah share sih caranya sebenarnya di video aku di sini. Gimana cara mencari pekerjaan termasuk posisi freelance di LinkedIn. Aku taruh di sini aja ya. Silakan kalian tonton aja. Kalau misalnya emang belum masuk, coba aja cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini perbanyak lagi aja portofolionya. Biasanya sih kalau misalnya portofolio udah lebih banyak, orang tuh jadi atau recruiter tuh jadi lebih trust gitu loh ke kita, lebih percaya gitu untuk nge-hire kita, dan competitive advantage kita dibanding kandidat-kandidat yang lain juga jadi lebih tinggi. Yang ketiga, kalau misalnya ternyata oke kak, udah bantuin nih teman-teman sekitar, tapi kok masih gini-gini aja, nah mungkin kalian harus perluas lagi network kalian. Soalnya biasanya kerjaan-kerjaan freelance itu disukseskan pertama bukan dari portofolio doang, tapi juga dari network kalian gitu. Yang kalian punya udah seluas apa nih, kerjaan-kerjaan akan datang dari situ. Nah, untuk dapetin network yang luas, yang oke juga, nah kalian harus aktif nih, ikut-ikutan kegiatan, event, atau project, atau misalnya organisasi tertentu. Itu kalian ikutin aja. Ini mulai agak panas guys. Dari tadi matahari naik turun, maaf banget ya, lightingnya mungkin agak naik turun, tapi semoga tidak mengurangi kehikmatan kalian dalam menonton video ini. So, terima kasih udah nonton videoku. Kalau misalnya kalian ada ide freelance yang lain, silakan. Aku pengen tahu juga. Mungkin yang lain juga membutuhkan. Kasih tahu aja di kolom komen di bawah. Ada pengalaman-pengalaman seru, menantang, yang memorable soal berfreelance ria, silahkan. Kasih tahu juga di kolom komen di bawah. So ya, kayaknya begitu aja. Terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.